Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bagian video bangun ruang 1B. Kalau yang sebelumnya 1A ya. Ini 1B. Jika diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ini kubusnya. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ini AB 5 cm, BC 5 cm, CG dan seterusnya ya. 1. Jarak antara titik A dan B. Jarak antara titik A, ini titik A, ini titik B, antara titik A dan titik B adalah berapa? Bisa menjawab? Adalah panjang garis AB. Panjang garis AB, panjangnya berapa? Karena rusuknya 5 cm, maka panjangnya juga 5 cm. Nah, ini namanya jarak antara titik A dan B. Berubah garis AB jadi panjangnya. Panjang dari AB. Nggak usah diukur, nggak usah dihitung, karena kita sudah tahu AB adalah rusuk. Rusuknya 5 cm, berarti jarak antara titik A dan B adalah jaraknya 5 cm. Yang kedua, jarak antara titik A dan C adalah antara titik A dan titik C. Ini dihubungkan dengan garis, ya kan? Habis itu ditentukan panjangnya. Ya. Jadi jarak antara titik A dan C adalah panjang garis AC. Ini belum ada garisnya, dibuat garisnya. AC. Ya. Yang AC ini merupakan apa? Kalau posisinya garisnya di sini merupakan apa? Masih ingat? Merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi dari sisinya sisi ABCD. Ini diagonal sisi ABCD. Ya. Lanjut. Panjang diagonal sisi bisa dicari. Ini panjang diagonal sisi ini AC bisa dicari. Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa menggunakan teorema Pythagoras? Karena apa? AC membentuk segitiga siku-siku kalau dilengkapi dengan garis AB dan BC. Jadi untuk mencari panjang diagonal sisi AC menggunakan teorema Pythagoras, karena teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ini segitiganya siku-siku enggak? Segitiga ABC. Jadi AC ditambah dengan sisi AB ditambah lagi BC membentuk segitiga. Segitiga siku-siku atau enggak? Siku-siku kan? Yaitu di titik B, siku-sikunya sini. Ya. Masih ingat enggak teorema Pythagorasnya? Nah, ini segitiga siku-siku ini kalau kita pindahkan biar gampang melihatnya. Dan begini dibuat berdiri, ini kan di bawah ya, ini dibuat berdiri. Nah, siku-sikunya di B. Nah, begini, ini di B. Kita tahu panjang-panjangnya yaitu BC berapa ya? AB 5. BC-nya karena ini kubus, maka rusuk-rusuknya kan panjangnya sama semua. Panjang rusuk-rusuknya sama. AB 5, BC juga 5. Maka untuk mencari AC, ini sisi miring ya, sisi miring, ini AC-nya berapa? Menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya bagaimana? Masih ingat? Bagaimana rumusnya? Teorema Pythagoras yaitu AC kuadrat yang miring, sisi miring, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini yang panjang ya, AC kuadrat
Ini yang pendek-pendek, ini yang siku-siku pasti lebih pendek daripada yang miring. Ini dijumlah, ya. Ini yang panjang, hasil jumlahnya yang panjang, ya. Untuk mengingat rumus, yang sisi miringnya AC kuadrat dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yang lain. Nah, angka-angkanya kan sudah ada nih, panjang-panjangnya. AB 5, BC 5, maka kita masukkan saja. Nih, AB kuadrat berarti 5 kuadrat, BC kuadrat 5 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kuadrat. Ada 2 berarti ya. Ditambah kan, berarti ada 2 kali, ada 2 kali 5 kuadrat. Jadi AC kuadrat sebenarnya 2 kali 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan AC tanpa kuadrat, maka kita ubah AC tanpa kuadrat ya. Maka kalau yang kiri kuadratnya tidak ada, maka yang kanan ditambahkan dengan akar. Ya. Jadi tanpa kuadrat ya, AC tanpa kuadrat sama dengan yang kanan berubah jadi akar. Yang kiri kuadratnya hilang. Jadi AC sebenarnya akar yang kanan, akar dari yang kanan. Yang kanan 2 kali 5 kuadrat, berarti akar dari 2 kali 5 kuadrat. Kalau ada perkalian seperti ini, ditarik akarnya, maka masing-masing di akar, dicari akarnya. Akar 2 nggak ada, ya kan? Tapi akar 5 kuadrat, jadi mudah nih, kalau sini pangkat 2, ini akar ini kalau tidak ada angkanya, berarti ini angka 2 sebenarnya di sini. Jadi di sini sebenarnya angka 2, ditanda akar ini, yang saya tunjukkan dengan panah ini, dengan kursor, 2, sini juga 2, maka kalau ditarik akarnya 2-nya hilang, jadi 5. Atau bisa juga 5 kuadrat itu 25, akar 25, 5. Gitu. Kalau kalian ingat lagi, akar 25, 5, akar 4, 2, akar 16, 4, akar 9, 3, dan seterusnya ya. Jadi AC sama dengan akar 2-nya nggak bisa dicari, tetap berarti masih ada tanda akar 5 kuadratnya. Jadi 5, maka nulisnya AC sama dengan 5 akar 2. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari panjang AC atau jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C, kita tarik garis A ke C. Setelah itu kita hitung panjang garis AC-nya. Menggunakan apa? Pitagoras. Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga nggak siku-siku nggak bisa digunakan teorema Pitagoras. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian harus dihafalkan, karena ini udah khusus untuk pada kubus, itu berlaku khusus untuk semua rusuk, panjang rusuk. Misalnya panjang rusuknya ini 5 ya, maka diagonal sisinya ya setelah dihitung pasti 5 akar 2. Nanti kalau panjang rusuknya itu 6, maka sini 6, sini 6, sini 6, sini 6 ya. Sini 6 kuadrat, 6 kuadratnya juga ada 2, 6 kuadrat akarnya juga 6, 2-nya tetap 6 akar 2. Kalau sini 10, rusuknya 10, AB 10, BC 10, AB 10, BC 10, maka di sini juga 10 kuadrat, 10 kuadrat, 10 kuadratnya juga ada 2, 2 kali 10 kuadrat. Ditarik akarnya, 10 kuadratnya jadi 10. Akar 2-nya nggak bisa keluar kan, karena akar 2 udah nggak ada yang bulat itu maksudnya. Maka hasilnya sudah 5 akar 10 berarti ya 10 akar 2. Jadi dihafalkan untuk diagonal sisi ya dari kubus ya, panjang diagonal sisi kubus dengan panjang rusuknya A, kalau tadi contohnya 5 ya, atau 10 misalnya. Kalau ini rusuknya A adalah langsung, kalau 5 akar 2, kalau 6 akar 2, kalau 10 akar 2, kalau A akar 2. Gitu ya. Ya, silakan diulang-ulang ya, dipahami, ditonton ulang-ulang sampai dipahami. Kalau bisa kalian cari soal atau membuat soal sendiri, dikerjakan sendiri dengan contoh seperti ini. Semoga kalian mudah mempelajari dan